Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan bersama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
Sebab sungguh besarlah ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Besar perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau mati, Kau bangkit dan Kau naik ke surga, menyiapkan tempat terbaik bagi setiap kami. Dan sebab itu kami bersyukur, kami bersuka cita, kami itu menyatakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama angkat pujian ini, katakan perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Mari akui Dia. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Lebih sungguh lagi katakan, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah nama. Angkat suaramu lebih lagi, nyatakan perbuatannya besar. Sungguh besar perbuatan-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Perbuatannya besar, pujilah. Mari dengan iman nyatakan sekali lagi. Perbuatannya besar. Lewati segala masalah dalam hidup kami, Tuhan, Kau tak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Sebab perbuatan-Mu besar, Tuhan Yesus. Besar, pujilah. Sekali lagi, perbuatannya besar. Oh, perbuatan-Mu besar, Tuhan. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah. Mari jemaat Tuhan, sambil angkat tanganmu, sama-sama katakan perbuatannya besar, perbuatannya besar, oh perbuatannya besar, pujilah namanya. Lebih keras lagi katakan jemaat Tuhan. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Perkataan iman setiap kami, Tuhan. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Pujilah namanya, pujilah namanya. Terpujilah namamu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Dia besar, Dia mulia, Dia agung. Yes. Terima kasih untuk setiap perbuatan besar-Mu dalam hidup kami. Kami datang menyembah-Mu hari ini, Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Mari bawa sembah yang terbaik. Datang menyembah-Mu Tuhan. Kami
selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sembah Dia, katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi nyatakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Let us sing all the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Come on, sing. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, yes, Lord, be unto the name of God. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Come on, sing. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forever. Say forevermore, Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dialah yang ajaib. Berkuasa Puji nama Tuhan. Shalom Jemaat GBI PRJ. Lagi shalom. Shalom. Saya juga rindu menyambut para saudara yang beribadah melalui live streaming. Shalom, dimanapun saudara berada. Hari ini hari yang spesial saudara. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, amin. Namun tahu saudara, kenaikan Tuhan Yesus tidak berbicara hanya mengenai kenaikan Dia saja. Lebih dari itu, Dia menyatakan bahwa dirinya benar-benar Allah dan Tuhan. Dan Dia menyiapkan tempat terbaik buat saudara dan saya di surganya yang kekal, amin. Berapa banyak orang percaya tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu sama-sama kita katakan. Come on. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Saya mau ajak kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Come on. Hey. Mari bersuka cita di rumah Tuhan. Kita rayakan kenaikan Dia. Amin. Sama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan dari awal, come on. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari sama-sama kita katakan, Allah bangkit. Sorak umat Tuhan, come on. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Jemaat GBPRJ, sama-sama katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan, Allah bangkit. Allah bangkit.
Tuhan, Engkau yang Yes Lord, termasyur. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus-Mu. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam namanya. Kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan kita punya kuasa, katakan amin. Haleluya. Ya Tuhan. Mari sorakan pujian. Glory, hallelujah. If you really love the Lord, say hallelujah. Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, katakan Now, if you haleluya. really love Jesus, say oh yeah. Kalau saudara benar-benar mengasihi Yesus, katakan oh yeah. I heard that GBIPRG. I know. You are worshipers, you are praisers. I know that. Saya dengar GBIPRG adalah seorang penyembah. And also over YouTube, I want you to join us, okay? Dan juga yang di YouTube, saya mau saudara mengikuti bersama-sama kami. It's time to praise God Adalah waktunya untuk memuji Tuhan. even more. Lebih lagi. Are you ready? Apa saudara Say, siap? Ole dara anak, come on, domba, oh ya, oleh kesaksian kita, oh iblis dikalahkan, kuasanya dihancur, amin, oleh darah anak domba. Everybody say, oleh darah anak domba. Haleluya. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Dia kalah, dihancurkan di dalam nama Yesus. Woo! Sekali lagi oleh darah anak. Sing with faith. Nyanyikan dengan iman. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Now you help me say, come on say, oleh darah. Come on. Ya, hallelujah. Oh, iblis gemetar di dalam nama Yesus. Yes. Oleh. Sekali lagi say, oleh darah anak domba. Hallelujah, Lord. Woo. Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah, oleh darah Yesus. Woo! Oh, haleluya, haleluya. Oh, God is so amazing. Tuhan begitu luar biasa. When I think about the goodness of God, Kalau saya pikir tentang kebaikan Tuhan, oh, and how great He is, seberapa besarnya Dia, I need to control myself. saya harus mengontrol diri saya. Because if it had not been for the goodness of God, Karena kalau bukan karena kebaikan I Tuhan, don't know where you and I would be. saya tidak tahu di mana saudara dan He is saya so ada di mana. great, yes. Dia begitu besar. I want to deklarasikan, I want to declare the greatness of God. Saya mau mendeklarasikan kebesaran Keluarga, let us Tuhan. say,
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Can we sing that one more time? How great is our God. He's amazing. Oh, he's our God. And all will see how great is our God. Oh, panggil nama Yesus. Say Jesus' name above all names. You are more than worthy, Lord. Of all our praise, we love you, Jesus. How great is our God. Sekali lagi panggil nama Yesus. Jesus' name above all names. You are more than worthy. Kau lebih dari layak. Oh yeah, it's our God. Sekali lagi, sing how great, hallelujah, is our God. Sing with me, how great, yeah. You are mighty God. Oh, it's our God. One more time. How great is our God. It's our God. Hallelujah. Sing with me, how great. Yes, it's our God. And all will see how great. All will see. Oh, how great. And all will see. Oh, great. How great is our God. Hallelujah, hallelujah. Oh, He is amazing, He is amazing. Dia begitu luar biasa. He is worthy. Dia layak. He is so worthy Dia begitu layak of all the praise and all the honor. untuk segala kehormatan dan pujian. Lord, you are more than worthy, Lord. Tuhan, kau lebih dari layak. Mari kita nyanyi bersama-sama. Say this song, say, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja di atas segala raja, namamu besar dan mulia. Sekali lagi layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja, oh, namamu besar. Sing it again. Layak dipuji. Oh, yes, dulu, sekarang
besar terpuji, namamu besar, haleluya, terpuji. Your name is great. We glorify your name, oh God. You alone, Lord, give the glory. You alone, God, we give the praise. You are worthy, Lord. Oh, we love you, love you, love you, love you. Break it down, break it down, break it down. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oh ya, oleh darah Yesus. Amin, amin. Dan hidupku say oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas, haleluya, dan hidupku say oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Say ku bebas. Terima kasih Yesus. Ku menang karena kasih-Nya dan hidupku. Mari kita deklarasikan sekali lagi. Ku bebas. Terima kasih Yesus. Ku menang karena kasih-Nya padaku, dan hidupku menang oleh darah Yesus. Ku bebas, kuasanya di Kalvari. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Say, oh, the blood of Jesus. Can you help me sing? Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood. Yes, of Jesus. It washes white as snow. If you really believe it, can you help me sing? Oh, the blood of Jesus. Oh, Darah the Yesus. blood of Jesus. Oh, Lord, yeah. Oh, the blood of Jesus. It washes white Menyucikan lebih putih dari as snow. salju. Listen, there is power in the blood of Jesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. There is power in the blood of Ada Jesus. kuasa di dalam darah Let the devil Yesus. hear you. There Biar is iblis power mendengar, saudara. in the blood Ada of kuasa di dalam darah Yesus. Jesus. It washes white as snow. Menyucikan lebih putih dari Wait a minute. salju. There is healing in the blood of Jesus. Ada kesembuhan dalam There is darah Yesus. healing in the blood of Jesus.
Ada kesembuhan. Everybody who is sick, Untuk siapa saja yang sakit, receive your healing. terima kesembuhan saudara. Now break it down, break it down, break it down. There's healing in the blood. Ada kesembuhan dalam darah. Now receive it. Terimalah saudara. During this praise and worship part, God wants to heal you right Saat now. pujian penyembahan ini terima saudara. Tuhan You mau don't have to menyembuhkan wait until saudara. after the service. Saudara tidak perlu menunggu sampai akhir ibadah selesai. There's power in your worship. Ada kuasa dalam There's penyembahan. power in your praise. Ada kuasa dalam pujian saudara. Receive it by faith. Terima dengan iman. There's healing in the blood of Jesus. Ada There's healing in kesembuhan His dalam blood. darah Yesus. Oh, God is working. I know that He's working right now. Saya tahu Tuhan sedang Yeah. bekerja saat ini. Oh, sharalabababababa-yanda. Sekali lagi. There's healing, say. There Ada is kesembuhan healing dalam in darah the Yesus. blood of Jesus. Healing. There is healing in the blood. Receive it by faith. Terima dengan iman saudara. Oh, it washes away. Now this is very important. Ini Break it juga down, break it sangat down. penting. There is love in the blood of Jesus. Ada kasih dalam There darah is Yesus. love in the blood of Jesus. Ada kasih dalam darah There is Yesus. love in the blood of Jesus. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi saudara. There is love Ada in the kasih blood. dalam darah Some of you. Yesus. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Jesus loves you. Tuhan Yeah. Yesus mengasihi saudara. Jesus really loves you. Tuhan Yeah. Yesus sungguh-sungguh mengasihimu. Don't you feel alone? Don't you feel alone? Jangan merasa kesepian. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihimu. You and you and you. Saudara-saudara dan saudara juga. He loves you. Dia mengasihimu. Ibu Yesus mengasihimu. Ibu ya. Ibu, Tuhan Yesus mengasihimu. Jangan khawatir, Bu, jangan khawatir. Tuhan akan bikin jalan di tempat nggak ada jalan. Tuhan bisa, Tuhan luar biasa. Dia baik, sungguh baik dan sangat baik. Percaya, Bu, Tuhan akan bikin jalan. Tetap setia dengan Tuhan, Bu. Rebobo shandarara. There is love. Ada kasih. Yeah, yeah. It washes. Wait. It washes white as snow. Menyucikan lebih You see, putih dari God is salju. working, God is paying. Tuhan sedang bekerja. Washes white as snow. Lebih putih dari salju. Oh. So now that we hear that God loves us, Sesudah kita mendengar kalau Tuhan mengasihi kita, now it's time that we declare that we love Him. sekarang saatnya kita mendeklarasikan kalau kita mengasihi Tuhan. What I feel in the atmosphere is people are sad. You're sad. Yang saya rasakan dalam suasana ini kalau banyak yang sedih. I'm not here to entertain anybody. Saya tidak datang di sini untuk memberikan suatu pertunjukan kepada siapapun. No entertainment. Ini bukan entertainment atau In Jesus' pertunjukan. name. Dalam nama Yesus. But I feel it in my spirit. Tapi saya rasakan dalam roh saya. You are here right now. Saudara ada di sini saat You ini. have no hope anymore. Saudara nggak ada punya harapan lagi. You feel alone. Saudara merasa kesepian. This song is for you. Lagu ini untuk saudara. Hey, you. Let's declare our love to God. Mari kita deklarasikan kasih Come on, kita help me kepada say. Tuhan. I love you, I love you, I love you. Aku mengasihimu. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart is follow. Oh, Dengan sing it sepenuh hatiku aku again. mengikutimu. I love you, I love you, I love. Do you really love the Lord? Apa saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan?
sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Holy. One more time. I love you. I love you. Make it intimate with Him. Jadikan suatu yang intim dengan Tuhan. God loves me and I love Him. Tuhan Yeah. mengasihiku dan aku mengasihi Tuhan. He is our Abba Baba. Yeah. Dia adalah Aba Bapa. Oh, oh, oh. Break it down, break it down. Hand it out. Say, I love you. Come on, Andre, sing it. love you, I love you, I love you. Andre loves you, though. Yeah. Love you, I love you, I love you. Hallelujah. Rebobosh. Eh, ba, 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 ba. We'll fall. Oh, yeah. Margaret, help me say, I love you. Tell the Lord you love Him. Yes, I love and my heart. Wait a minute. Now this is what the Father says. Ini yang Bapa katakan. My child, I love you too. Yeah, Anakku, yeah. aku juga mengasihimu. My baby child, Daddy created you. Anakku, Bapa You are menciptakanmu. my child. Kamu adalah I anakku. will take care of you. Aku akan memeliharamu. Don't you worry. Jangan khawatir. No matter what's going on, Tidak peduli apapun yang sedang terjadi. I will make a way. Aku akan membuka jalan. I got your back, my child. Aku yang menghandlenya, I kata know it's Tuhan. heavy, it's hard, but your daddy loves you. Aku tahu itu berat, kata Tuhan, tapi aku I Bapamu. really do. Aku mengasihimu. You're my baby child. Kamu adalah anakku. I want to say this. Daddy Saya mau katakan. loves you, He loves you, He loves you. Bapa mengasihimu, kata Tuhan. I love you, child, I love you. Aku mengasihimu, anakku, I kata gave my Tuhan. son to die for you. Aku berikan anakku untuk That's how mati much I untukmu. love you. Seberapa aku My mengasihimu. heart is filled with so much love for you. Hatiku penuh dengan kasih untukmu, kata Tuhan. Sing and say ooh, Never forget He loves you. Jangan pernah lupa Tuhan mengasihi saudara. Don't forget Jesus loves you. Jangan pernah lupa Tuhan Yesus mengasihimu. But Pastor, I make many mistakes. Tapi pastor, saya berbuat banyak kesalahan. That's why Jesus died for you. Karena itu Tuhan Yesus mati untukmu. Don't end your life. Don't end your life in the name of Jesus. Do not end your life. Jangan akhiri hidupmu dalam nama Yesus. Ada harapan. Oh yeah, 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 yeah. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihimu. You are loved by God. Saudara dikasihi Tuhan. You're the apple of His eye. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Don't let the devil lie to you. Jangan izinkan si iblis God is berbohong not angry kepadamu. with you. Tuhan tidak marah kepadamu. Oh, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Rasa hormat, rasa kagum. Engkau memang menakjubkan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah inspiratif yang diberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan ada bersama kami. Itu cukup buat hidup kami. Makasih untuk Pastor Tilio dengan Ibu, dengan semua tim Praise and Worship yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk mereka melayani dengan segenap hati. Kami tahu atmosfermu ada di sini, hadiratmu ada di sini. Sekarang berbicaralah, hamba-Mu yang terbatas, yang tidak memiliki apapun, semua ada karena kemurahan Tuhan. Kami sadar kalau kami hidup di luar kemurahan-Mu, kami tidak mampu apa-apa. Sebab kemurahan adalah
Yang memberi tidak punya kewajiban, tapi yang menerima tidak punya hak apapun. Engkau sebetulnya tidak punya kewajiban apapun untuk memberi pada kami. Dan kami tidak punya hak apapun untuk menuntut. Tapi Engkau selalu menyertai dan memberi yang terbaik. Kami kagum akan Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian. Bagimu kemuliaan, kejayaan, keagungan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kasih aplaus buat Pastor Tilio ya. Dan Ibu ya, mereka mesti harus istirahat karena sore nanti akan lagi melayani di tempat ini. Nah, saya ingin ya karena ini memang hari kenaikan, jadi Ascension Day, jadi khotbah saya akan ke sana. Ya, saya tadi pagi bicara di ibadah pertama, apa pentingnya sih hari kenaikan ini? Apa sih pentingnya? Ya buat saya very important for us. Ya sangat penting sekali. Tapi hari ini saya coba akan sampaikan hal yang berbeda dari apa yang di ayat yang sama ya Bapak Ibu ya. Sebab saya akan fokus pada kata diberkati. Jadi begini Bapak Ibu, ternyata prinsipnya. Semua kita di sini itu punya tujuan ilahi. Jadi kita ini ada bukan sembarangan, tiba-tiba ujuk-ujuk ada, enggak. Kita punya tujuan ilahi. Ya kan? Nah Bapak Ibu, ternyata hari kenaikan itu kalau saya pakai bahasa militer ini ya, istilah militer atau istilah di kepolisian ini adalah sertijab, serah terima jabatan. Ya kan? Jadi misalnya Pangdam akan ganti, Kapolda akan ganti. Biasanya kan begini, Pangdam yang baru terima jabatan. Ya, Pangdam yang lama memberikan jabatannya pada Pangdam yang baru. Misalnya tandanya tongkatnya dikasihkan. Ya, tongkat itu talking about authority kan, otoritas, power. Ya, nah, tapi kan begini, nggak sekedar kasih tongkat, nggak sekedar kasih lambang. Makanya bolehlah dalam kekristenan main simbol, oke lah. Ada orang kan misalnya pakai banner, simbol, oke nggak apa-apa. Ada pakai misalnya apalagi namanya trompet, ya atau apa banyak simbol, oke. Tapi kan nggak hanya mainan simbol. Sebab begini, setelah itu sebetulnya Pangdam yang baru itu ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya misalnya konflik di wilayah tertentu atau keadaan sosial di tempat tertentu yang harus diselesaikan. Nah, waktu Yesus naik itu dia sudah selesaikan semuanya. Tapi kan memang betul rencana Tuhan masih akan dituntaskan sampai nanti pada kedatangannya dia yang kedua kali. Nah, kalau kita lihat ya manusia itu dalam, Bapak Ibu kalau membaca kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 4, itu kan ada beberapa genealogi silsilah. Genealogi tentang Bapa, dia adalah he is the creator of the universe, dia pencipta alam semesta, dia Bapa. Ya, nah dalam Kejadian 1 sampai ayat yang 4, Bapak Ibu kalau melihat begini, ada 4 tahap dalam kehidupan kita. Tahap pertama penciptaan. Tuhan ciptakan langit dan bumi. Nah, itu ada di Kejadian pasal pertama. Tapi tahap yang kedua namanya kejatuhan. Itu ada di Kejadian pasal 3. Manusia jatuh ke dalam dosa karena memberontak. Tapi tahap ketiga yang disebut dengan terjadinya penebusan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Tadi kan ada lagu There is power in the blood of Jesus Christ. Ada kuasa, ada love, ada kasih, ada healing, ada kesembuhan dalam darah Yesus. Nah, itu penebusan, itu tahap ketiga. Tapi kita jangan lupa setelah itu ada tahap yang keempat. Nah, ini yang disebut dengan fase glorification. Kemuliaan Tuhan. Ya, itu fase. Tadi pagi saya bicara kehidupan Yesus ada 4 fase. Saya tidak akan ulang. Ya, inkarnasi, kemudian penderitaan, crucifixion, dan kemudian yang berikutnya adalah resurrection. Dia bangkit, tapi kemudian yang keempat kita jangan lupa istilah yang sekarang lagi menakutkan orang di mana-mana, coronation. Itu berasal dari kata corona. Coronation itu dimahkotai, disematkan as a king, sebagai raja. Ya, makanya corona mau buat apa? Kalau Yesus raja dalam hidup kita,
Tidak ada penyakit, masalah apapun yang bisa kalahkan kita. Oh iya dong. Nah, saya tidak akan mengulang itu. Tapi begini, tahap penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kemudian glorification, Tuhan dimuliakan, dan kemudian gereja dimuliakan juga. Nah, tapi kita punya tujuan ilahi, Bapak Ibu. Yang saya kaget, Bapak Ibu, Tuhan itu memang luar biasa. Ya, Dia tahu bahwa manusia yang Dia ciptakan bisa memberontak karena kita punya free will. Ya kan? Kita bisa memilih. Dia tahu, tapi sudah diantisipasi. Makanya betul. Yang disebut dengan proto-evangelium, ya ini adalah Injil pertama, tidak usah bingung dengan istilah ini. Itu dimunculkan oleh satu bapak gereja di abad ke berapa itu? Ya abad-abad awal, namanya Irenaeus. Nah, Irenaeus itu punya bapak rohani, pembimbing rohani namanya Polikarpus. Polikarpus kemudian punya bapak rohani namanya Rasul Yohanes. Yohanes dimuridkan oleh Yesus. Jadi jarak antara Irenaeus dengan Yesus itu nggak terlalu jauh. Kalau kita kan jauh banget secara fisik ya. Jadi Yesus memuridkan Yohanes dengan 11 murid yang lain. Ya -1 ganti Yudas berkhianat diganti Matias kan. Kemudian Yohanes memuridkan Polikarpus. Polikarpus mati kemudian dibakar hidup-hidup oleh kerajaan Roma karena mempertahankan iman. Kemudian dia lahirkan Irenaeus. Dan Irenaeus berkata begini, bahwa proto-evangelium, Injil pertama itu ditulis di Matius 3 Kejadian 3 ayat 15. Coba kita lihat sebentar ya. Saya sampaikan ini nanti begini Bapak Ibu, karena Tuhan itu punya tujuan supaya kita itu berpartisipasi sebagai pelaksana kehendak Tuhan. Makanya tolong ya, jangan hanya kebaktian, nikmati musik bagus, nyanyian bagus, duduk-duduk saja, kita nggak bikin apa-apa untuk kehendak Tuhan. Buat saya jangan-jangan. Ya, sebagai seorang pendeta saya bertanggung jawab loh Bapak Ibu, mengajar Bapak Ibu. Dan saya katakan, Pak Pastor Dr. Yanto, semua pengerja di sini termasuk Pastor Willy atau kemudian para diaken di sini, saya tidak usah sebutkan satu persatu. Mereka punya tanggung jawab. Kita tidak sekedar ngumpulin orang rame-rame, state bagus, semuanya bagus. Sorry ya, saya itu takutnya nanti gereja itu jadi tempatnya para konsumen. Karena kita datang pikirnya begini, saya dapat apa ini? Khotbahnya bagus enggak? Musiknya bagus enggak? Tempatnya enak enggak? LED-nya bagus enggak? Jangan. Harusnya kita itu datang, kita ini bisa memberi apa? Karena hidup kita ini milik Tuhan. Amin. Toh kita kembali ke sana Bapak Ibu. Nanti yang penting itu hitungan di ujung. Kalau sekarang ini ya udahlah, biasa saja. Proses biasa. Kalaupun dapat promosi, dapat uang itu biasa saja, tidak usah terlalu gimana. Tapi ujungnya kehidupan itu nanti. Dan kita jangan pikir masih lama, belum tentu. Jangan berkata saya masih muda, belum tentu. Ya, pandemi mengajarkan kan, uang nggak bisa tolong kita, koneksi nggak bisa tolong kita, pejabat nggak bisa tolong kita. Ya, coba. Nah, ujungnya ini Bapak Ibu yang penting. Jadi kita ini harus terlibat, berpartisipasi. Participation itu penting. Jangan cuek, jangan masa bodoh. Ini tanggung jawab kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa saya dari kecil capek-capek melayani? Karena begitu saya tahu pewahyuan ini, oh ya, saya tidak mau hidup seenaknya. Nah, melayani tidak harus jadi kayak saya, jadi pendeta. Tapi Bapak Ibu dimanapun berada, layani supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang kemudian datang kepada Dia. Amin. Itu karena kita punya tanggung jawab di ujung kehidupan. Oke. Nah, Kejadian pasal 3 ayat 15 itu sebenarnya Injil pertama. Jadi Injil pertama bukan ditulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, which is mereka itu adalah para penulis Injil. Tapi ini proto-evangelium yang pertama adalah ini dia. Kejadian di sini ya. Saya lihat di sini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Tuhan bicara sama ular. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau setan akan meremukkan apa? Tumitnya. Tumit ini adalah lambang dari Mesias yang menderita. Ya, Yesus secara suku keturunannya Yehuda. Nah, Yehuda itu bapaknya adalah Yakub. Yakub itu adalah penumit. Makanya dipegang tumitnya Esau. Dan kemudian dihajar juga pangkal pahanya di Sungai Yabok. Saya tidak usah terangkan itu, nanti terlalu panjang ya. Nah, Bapak Ibu begini, ternyata Tuhan itu mau kita terlibat.
Ya, nah dia naik. Nah ini dia yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ini ayat yang saya bahas tadi pagi. Coba kita lihat Lukas pasal yang ke-24. Kita lihat ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Jadi saya pakai ayat yang sama, tapi saya akan bicara hal yang dari sudut yang sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya. Lukas pasal 24, thank you. Kok saya lihatnya di sini terus ya? Makanya kok lihat wajah saya terus? Ternyata ada di situ. Oke. Lalu Yesus ada, thank you banget multimedia. Nah, wajah saya tidak penting sebetulnya. Yang penting ayatnya, karena saya kurang ganteng lah. Ya. Terima kasih untuk ketawanya. Ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia apa Bapak Ibu? Mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Oke, ayat yang berikutnya sampai ayat 53. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat kemana? Ke sorga. Ayat yang berikutnya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat yang berikutnya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan apa? Yang setuju dengan saya katakan, nah Bapak Ibu, kalau kita lihat awal pertama kali manusia diciptakan, berkat itu datang lebih dulu sebelum ada penugasan. Jadi waktu Yesus naik ke surga, dia serah terimakan tugas berikutnya pada kita gereja. Tapi kita harus diberkati dulu. Oke, Kejadian 1 ayat 26. Atau 28 langsung ya. Coba, ini terkoneksi dengan itu. Makanya betul ya. Apa yang terjadi di perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru pada pribadi Yesus ya. Nah Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, langsung ke ayat 28 saja. Ini kan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dia. Nah ayat yang ke-28 coba, ini ayat awalnya. Allah Bapak Ibu memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, tugas beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan, berkuasa. Ini artinya berdampak dalam kehidupan ya. Jadi begini, Tuhan itu sebelum kita bergerak, Tuhan selalu memberkati kita. Makanya waktu dia naik ke surga, terpisah dari kita secara fisik. Tapi percayalah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan dia muka dengan muka. Amin. Segera dia akan datang kedua kali. Ingat baik-baik, waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Saya tidak menakut-nakuti ya. Saya tidak bisa bicarakan eskatologi secara detail, tapi melihat waktu nubuatan sangat luar biasa cepatnya terjadi. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu memberkati. Jadi begini, berkat itu datang lebih dulu sebelum kita mengerjakan sesuatu. Nah sayangnya, orang suka ukur berkat hanya soal duit. Itu masalahnya. Jadi kalau kita ukur berkat hanya soal duit, terlalu sempit Bapak Ibu. Bahkan waktu di Eden ini, saya mau tanya, sudah ada duit belum? Waktu Tuhan memberkati manusia di Eden, belum ada duit Bapak Ibu. Duit itu kan muncul waktu eranya Mesopotamia, zamannya Babilonia, untuk membayar tentara supaya bisa bertransaksi. Tapi duit harus dibuatnya lewat itu, logam mulia, either itu emas, perak atau tembaga. Sekarang enggak, orang cetak duit tanpa di backup emas. Makanya duit lama-lama nilainya berantakan. Duit yang harusnya jadi alat transaksi, sekarang jadi alat kekuasaan. Orang pikir dengan duit orang dikendalikan, termasuk Tuhan mau dikendalikan. Gak bisa. Oh, Pak Rubin enggak butuh duit. Ya saya butuh duit sebagai alat transaksi. Tapi kan duit hanya hamba saya, bukan Tuhan saya. Makanya pelayanan saya enggak mau dibatasi duit. Enggak lah. Masa pelayanan saya dibatasi duit? Saya mau pelayanan dibatasi Tuhan. Iyalah. Nah, Bapak Ibu begini, kembali kepada ingin saya katakan, kata berkat. Yang mau diberkati katakan amin. Berkat itu berasal dari dua kata kan. Yang pertama adalah barak. Barak. Pak, berarti berkat itu identik dengan pujian. Oh iya. Ya kan? Kata barak pujian itu ada 7 kata kan. Misalnya todah, mengangkat tangan. Proskuneo, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Itu loyalitas itu. Ya makanya betul ya, kata Kaleb. Ya Kaleb itu artinya kalb, sepenuh, lev itu hati. Itu gambaran dari anjing. Makanya nama Kaleb itu artinya anjing. Kalau ada binatang yang paling setia itu anjing. Oh iya.
Oh setia banget anjing itu. Ya kebetulan di rumah anak saya punya anjing. Saya dulunya tidak terlalu suka. Karena punya trauma, dulu masa kecil sering digigit anjing. Ya kan? Tapi saya bukan pemakan anjing. Jadi kalau dibawa ke Manado, teman-teman berkata, mau enggak? Saya enggak punya iman. Istri saya punya iman, Pak. Saya enggak. Istri saya tikus saja dimakan. Oh ya, loh di Manado coba bayangkan. Makanya saya suka bercanda teman-teman kan, ya orang Manado. Di Manado enggak ada kebun binatang. Saya bercanda sama teman-teman. Saya enggak tahu ada atau tidak ya. Kayaknya enggak ada itu. Yang dari Manado pasti tahu ya. Loh, apa-apa dimakan coba bayangkan. Sampai saya bercanda. Saya beberapa kali ke Manado, ya ampun, ditawari, saya nggak punya iman. Ya, sebab ini, cara hidup saya kasih karunia, tapi untuk urusan makan, saya pakai Taurat. Bolehlah pilihan itu ya, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan hijau, Pak, lebih sehat lah. Ya kan? Ya itu keputusan saya kok. Nah, Bapak Ibu, jadi kok membahas soal kuliner ini, makanya padahal siang begini bahaya nih jam lapar ya. Nah, kembali, berkat itu artinya barang. Berasal dari kata barat, tapi kata kedua dari berkat adalah berkah. Berkah itu, itu kayak bahasa Arab, betul. Bahasa Semitik Ibrani dengan bahasa Arab itu kan bahasa satu ibu, hampir deket-deket itu. Ya kan? Ya Ishak Ismail itu kan, ya. Nah Bapak Ibu begini, kata daripada berkah itu begini artinya. Orang yang berlutut mengangkat kedua tangannya. Kemudian Tuhan turunkan kedua tangannya, memberkati orang itu. Makanya di doa saya tadi saya bilang, kemurahan itu tahu enggak? Yang memberi tidak punya kewajiban. Kita yang menerima tidak punya hak. Makanya enggak usah sombong. Kita enggak punya hak untuk menuntut Tuhan. Tuhan yang memberi enggak punya kewajiban apa-apa pada kita. Apalagi setelah kita jatuh ke dalam dosa. Tapi yang saya kagum, Tuhan kita tetap baik dan selalu Dia memberi yang terbaik buat kita. Itu kemurahan. Yang memberi tidak punya kewajiban, yang menerima tidak punya hak. Makanya kita punya hak apa untuk menuntut? Semua kemurahan Tuhan. Saya bisa berdiri di sini pun ini kemurahan Tuhan. Saya tidak bisa sombong. Ya. Saya setiap kali khotbah selalu saya ngomong, Tuhan saya minta ampun kalau ada kata-kata yang kadang-kala sombong dan egois. Kadang kalau sudah dimimbarkan, adrenalin apa, lupa ngomongnya apa. Saya setiap kali turun dari mimbar saya berkata, Tuhan ampuni kalau ada kata-kata yang cenderungnya memuliakan diri sendiri. Ya, sebab saya tidak punya hak untuk menuntut. Dia pun nggak punya kewajiban untuk memberi pada saya. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu, berkat itu adalah begini. Tuhan lagi berkata, I will work in you and I will work through you. Aku ingin bekerja di dalam kamu dan aku ingin bekerja di dalam melalui kamu. Jadi Tuhan itu mau bekerja di dalam kita dan melalui kita. Makanya orang kalau diberkati, kata berkat itu artinya begini, God at work, Tuhan bekerja. Saya beritahu ya, kalau Tuhan bekerja, tangan kita melakukan apapun, pasti akan menghasilkan yang terbaik. Kaki kita melangkah kemanapun, pasti Tuhan sertai. Saya duduk sama kakak rohani saya kemarin di Plaza Senayan. Kenal udah puluhan tahun. Awal saya pindah ke Jakarta, salah satu orang yang datangin rumah saya adalah beliau. Jarang ketemu. Dan saya kaget, ternyata dia punya pengalaman gak enak. Anaknya jatuh di bisnis. Sampai sempat masuk juga ke penjara. Ya karena soal uang. Saya duduk dengerin dia, Bapak Ibu tahu gak? Sampai dia jual semuanya. Meliatan. Orang berkata begini, bangkrut. Tapi yang hebat, Bapak ini takut akan Tuhan. Bapak Ibu tahu, pengerja di sini dengerin ya. Ini Bapak dalam kondisi kaki goyah begitu. Jadi Asyir enggak pernah berhenti. Enggak pernah datang terlambat. Dia berkata, saya sementara salamin orang, kaki saya goyah Pak. Saya pengen jatuh. Tapi saya lihat Tuhan. Orang gosipin di mana-mana. Berita yang begini paling enak digoreng di gereja. Makanya ternyata pusat gosip terbesar salah satunya gedung gereja. Oh iya. Saya berharap di sini enggak. Tahu Bapak Ibu? Saya enggak usah sebutkan produk, tapi sekarang anaknya bisnisnya diberkati luar biasa. Apa yang dulu papanya hilang dikembalikan semua sama anak ini.
Udah bisnisnya udah ratusan miliar. Banyak orang deketin sekarang keluarga ini. Untuk coba ambil franchise dan sebagainya. Oh, produknya banyak banget. Apa yang dikerjakan? Dibuat berhasil. Dia ngobrol sama saya. Saya berkata, wow. Tuhan itu kalau menyertai. Saya beritahu, udah. Pasti luar biasa. Makanya betul. Tuhan naik ke atas. Bukan kita nganggur-nganggur. Kita punya pekerjaan ini. Kita punya tugas untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi tidak harus jadi kayak saya pendeta, tidak harus jadi kayak Pastor Tilio tadi. Ya, dia dikarunia suara bagus tadi. Oh ya, suaranya bagus itu. Ya, oke. Mungkin dia punya suara di bawah malaikat tadi. Jadi malaikat dia ya. Ya, ada orang suaranya bagus. Oh iya ya, apalagi orang Ambon. Oh iya, Ambon sing lawan, sing ada lawan. Orang Ambon itu nguap saja nggak falas, apalagi nyanyi. Nguap bangun tidur aja nggak falas. Ya kan? Beberapa orang tepuk tangan saja falas. Saya lihat tadi ada yang tepuk tangan falas, tapi ngitung duitnya jago. Nah itu panggilannya lain itu ya. Nah, ada my brother jago bikin jahit. Nggak usah promosi itu saudara saya. Ya. Oke. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Jadi lupa ngomong apa ini. Nggak, maksud saya begini, setiap kita punya tugas. Makanya bekerjalah excellent. Bekerja itu menyembah Tuhan, jangan korupsi. Jangan nyolong-nyolong dalam bekerja. Jangan matikan orang lain demi uang. Jangan hancurkan persahabatan gara-gara duit. Jangan. Oh ya, kita kalau tahu bahwa Tuhan itu dimahkotai dengan kemuliaan. Dia mengendalikan. Yes, the king. Dia raja segala raja. Ya, makanya betul Bapak, jangan lihat Yesus hanya tukang kayu penebus. Waktu dia naik ke atas, dia raja. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang setuju katakan amin. Tahu nggak, duduk di sebelah kanan Allah itu adalah a place of power and authority. The position of power and authority. Itu posisi, itu tempat kuasa dan otoritas. Dia mengendalikan segala sesuatu Bapak Ibu. Nah, saya kasih contoh. Berkat itu manifestasinya kelihatan. Coba, Kejadian pasal 39 ayat pertama. Timekeeper tolong dikasih tahu ya, saya waktu kurang berapa, jangan ada dusta di antara kita ya. Jadi maksudnya kasih tahu, saya kurang berapa menit tolong kasih tahu. Ya, tapi asik ini ibadah cukup lama ya ini. Praise and worship tadi mungkin 1 jam ada kali ya. 1 jam ada, oh ya saya nikmati. Cuman saya berdiri terus sih. Saudara duduk, saya masih berdiri sekarang. Jadi kalau ditanya istri saya, bagaimana kebaktian di PRJ hari ini? Saya bilang, sayang saya berdiri terus dari awal sampai selesainya. Sebab saudara duduk enak-enak, saya berdiri terus. Dari tadi kan kita berdiri terus nyanyi. Tapi haleluya lah, ada kemuliaan dalam salib Tuhan. Loh, gak usah tepuk tangan. Oke. Ya memang there is no glory without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Nah coba. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saya mau tanya, posisinya Yusuf sebagai apa? Sebagai apa Pak? Budak, betul banget Pak. Bapak Kristen ya? Maafkan saya Pak ya. Ya pastilah wajahnya udah bukan Kristen lagi Bapak, saya yakin. Kalau saya tanya Bapak agamanya apa? Pasti menjawab lebih dari Kristen. Kristen. Nah itu kakak kelasnya Kristen ya. Sebab orang dari timur biasa saja, misalnya atau Batak Kristen, pasti itu kakak kelasnya Kristen. Itu lebih mantap dari Kristen itu ya. Posisinya Yusuf adalah budak. Posisinya. Dia dijual, dia dikhianati, dia dibuang. Posisinya. Tapi nggak penting. Apa posisi kita sekarang? Orang abaikan kita, orang sepelekan kita. Orang berkata, saya cuma lulus SMP Pak. Ya ampun. Orang berkata, Pak, saya tidak punya fasilitas Pak. Oke. Tapi yang penting. Tetapi, ayat 2, saya suka sekali. Ayat 2, coba. Tetapi, ini yang penting. Tetapi, apapun kondisi kita, keadaan kita, masa lalu kita, semua kegagalan kita, perlakuan orang di sekitar kita yang meremehkan kita, fasilitas yang kita miliki terbatas, semuanya sederhana, gak apa-apa.
Baca sama-sama jemaat PRC yang diberkati. 2, 3. Tuhan menyertai Yusuf. Mari baca. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Wow. Ini apa ini? Ini yang disebut dengan berkah, barak. Ya. Orang berkata begini, Pak Rubin, kondisi saya berat. Gak apa-apa. Kondisi saya sekarang gagal, gak apa-apa. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, yuk kembali ke Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, ke depan apapun yang kita kerjakan, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Saudara lihat, manifestasinya berkat gak main-main. Coba kita lihat ke ayat yang ke 3 dah. Jadi berkat itu manifestasinya kelihatan. Gak mungkin enggak. Pak Rubin diberkati saya. Ya. Manifestasi berkat itu kelihatan. Oh iya, gak main-main Bapak Ibu. Saya pernah ceritakan, saya lahir dari keluarga yang secara ekonomi kita berat karena papa saya bankrupt sebab salah keputusan. Papa pengusaha. Saya masih ingat SMP, saya harus kerja di pasar bertahun-tahun, angkut-angkut barang. Gak apa-apa. Makanya saya kalau bilang kemurahan Tuhan, saya cuma bisa menangis. Kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu. Sampai orang kiri kanan saya berkata begini, kamu gak mungkin jadi orang walaupun sudah orang. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa banget. Tapi kalau Tuhan menyertai, dan saya gak ukur berkat selalu dari duit dong. Enggak. Duit itu fasilitas saja. Setelah dilihat oleh tuannya. Setelah apa Bapak Ibu? Setelah apa Bapak Ibu? Ya lebih mantap dong. Setelah apa? Jadi berkat itu kelihatan. Bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Gak musiman loh. Selalu. Wow. Coba ayat yang berikutnya. Ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Bayangkan. Dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Siapa Potifar? Tangan kanannya Raja Fir'aun. Ini advisernya. Semua keuangan dan semua hal-hal yang berurusan dengan kerajaan ada di tangannya dia. Potifar melihat Tuhan menyertai Yusuf. Cuman memang istrinya Potifar lihatnya lain pada Yusuf. Nah itu tidak perlu dibahas itu. Ya, makanya suami istri tolong melihatnya jangan berbeda. Itu bisa bahaya itu Bapak Ibu ya. Jadi istrinya Potifar lihatnya lain. Lihatnya kemudian sensualitas. Makanya nafsunya bergelora terus waktu ketemu Yusuf. Tapi coba bayangkan. Yusuf di mana saja. Oke, Pak. Yusuf enak nggak susah. Coba kita lompat ke ayat 21. Coba kita lihat lompat ke ayat 21. Yusuf difitnah? Coba. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi. Saudara tahu penjara Yusuf itu penjara apa? Bukan penjara maling ayam. Ini adalah penjara tahanan politik. Jadi kalau sekarang itu mungkin para pejabat, siapalah, ya siapa saja, DPRD, DPR, atau siapa, atau tahanan KPK kalau istilah sekarang ya. Ini penjara tahanan politik para pejabat waktu itu yang salah dalam pemerintahannya Fir'aun. Ayat yang ke-22 coba. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat berikutnya lagi. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan apa Bapak Ibu? Karena Tuhan apa? Menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan apa? Bapak Ibu ternyata saya baru tahu sumur, fitnah, penjara dan semua yang gak enak. Itu adalah persiapan untuk Yusuf naik pada level yang baru untuk menggenapi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi hari ini yang lagi susah, yang lagi digoncang, yang lagi berat, please sebagai hamba Tuhan saya beritahu, jangan marah, jangan kecewa, responi semua dengan baik. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan naik pada level yang baru untuk mengerjakan yang Tuhan mau. Kembali ke ayat 50 dari Lukas pasal 24. Saya fokus lagi ke sini.
Saya akan tutup dengan beberapa konklusi. Hopefully ini jadi berkat buat kita. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat. Kenapa Betania? Di Betania dia ketemu keluarga yang mengerjakan kehendaknya. Lazarus, Maria, dan Marta. Kalau Alkitab tulis satu kota, dan kota itu diulang beberapa kali, termasuk pada hari terakhir sebelum dia meninggalkan bumi. Ini ada hal yang spesial di kota ini. Saya nggak tahu apakah di sini Tuhan ketemu orang-orang yang seperti keluarga Lazarus, penyembah, mengerjakan kehendak Tuhan. Di situ ia mengangkat tangannya dan apa Bapak Ibu? Memberkati mereka. Bapak Ibu please, dia naik, dia tidak tinggalkan kita sendirian. Dia berkati kita, dia sertai kita. Nah, oke, saya tutup sekarang. Tujuannya untuk apa sih? Kejadian 1 ayat 28. Saya ulang lagi. I repeat again ayat ini. Setelah ini kita akan selesai. Saya masih punya waktu ya, timekeeper ya. Tadi masih 15 menit, jadi kurang berapa menit tolong sampai. Ini live streaming ya Pak ya? Oh enggak ya? Ini live streaming enggak? Ya. Oh enggak ya? Jadi maksudnya enggak disiarkan. Oh sorry ya, saya pikir ya oke. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah apa? Banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, saya lompat ke ayat yang ke-26. Maksudnya maju ke ayat 26. Berfirmanlah Allah, oh ini live streaming ternyata. Ya, saya sapa yang ada di rumah, yang ada di mobil, yang ada di kapal pesiar, yang ada di pesawat terbang. Dan maksudnya yang ada dimanapun Bapak Ibu yang sedang mendengar ini, mari Bapak Ibu pun dengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa Bapak Ibu? Gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, saya ingatkan kenapa Tuhan memberkati kita? Ada dua tujuan. Yang pertama, kita itu punya tujuan untuk segambar dan serupa dengan Dia. Ini yang disebut dengan keteladanan kehidupan. Sorry ya Bapak Ibu, tujuan tertinggi kekristenan bukan masuk surga saja. Tapi tujuan tertinggi kekristenan adalah menjadi seperti Yesus. Orang sekarang pengen cepat masuk surga karena menghindari semua kesusahan. Oh, masuk surga pasti. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, taati Dia, udah enggak usah takut, kita punya tujuan. Buat saya yang penting bukan bagaimana cara saya mati, yang penting adalah bagaimana saya hidup. Mati pasti kok. Makanya enggak usah takut mati lah. Mati dan hidup itu satu level. Tapi tujuan tertinggi kekristenan adalah bagaimana kita hidup. Untuk kemudian begini, jadi representatif, jadi perwakilan Tuhan. Orang lihat kita itu lihat Yesus. Saudara percaya Dia berdiam di dalam kita? Yang setuju katakan amin. Dia tidak tinggalkan kita. Dia pergi, tapi Dia kirimkan rohnya pada kita. Nah yang penting sekarang, yuk Pak, bagaimana cara hidup seperti Tuhan? Ya gampang lah. Saya ngomong gampang bukan menyepelekan, enggak. Dia pernah jadi manusia, makanya saudara baca firman. Ikuti cara hidupnya Yesus. Bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana mengasihi orang. Bagaimana terus hidup dalam kehendak Bapa. Bagaimana kelemah lembutannya, rendah hatinya. Bagaimana dia kemudian begini, sangat marah. Saya tadi pagi baca satu quote dari seorang hamba Tuhan biasa. Saya sampai berkata, ini orang pewahyunya dalam. Dia berkata, jangan duduk di kursi yang Yesus sudah balikan. Jangan kembalikan kursi yang Yesus sudah balikan. Jangan apalagi duduk di kursi itu. Saya bertanya, apa maksudnya? Dia kasih penjelasan. Waktu Yesus ada di bait Allah, itu kursi-kursi pedagang, meja-meja pedagang, dia balikan. Karena orang datang ke situ untuk cari untung. Makanya dia berkata, jangan duduk di kursi yang Tuhan sudah balikan. Maksudnya dia bilang begini, motivasi hidup mesti benar. Jadi mari begini, kita ada untuk hidup serupa dengan Dia. Tapi yang kedua, orang kalau punya karakter Yesus, yang kedua, dia pasti berkuasa. Yang mau katakan amin?
Saya kalau bilang berkuasa, bukan kemudian saya menaklukkan orang lain, enggak. Lewat apa yang saya kelola. Kata berkuasa berasal dari dua kata kan, mamlaka dan basilea. Itu artinya begini, kita itu punya kemampuan mengelola untuk menghasilkan yang terbaik. Makanya saya dorong semua Bapak Ibu semua, ya, bekerja dengan excellent. Kelola yang Tuhan percayakan pada kita, supaya apa yang kita dapatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Saya tahu ini waktunya, saya percaya ini waktunya. Gereja akan dipakai Tuhan untuk menggenapi kehendaknya. Oh, kita jangan berkata begini, Pak, saya biasa saja. Oh, Tuhan pakai orang-orang biasa. Oke, saya boleh tanya buat Bapak Ibu semua, waktu Yesus bangkit, yang dia temui siapa? Coba, waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak ketemu sama Pilatus. Walaupun Pilatus pemimpin waktu itu, dia tidak mau ketemu sama Hanas dan Kayafas, tokoh-tokoh hebat secara agama. Yang dia temui orang biasa, peragu kayak Thomas, orang yang kepribadiannya naik turun kayak Petrus, orang sederhana, dan gereja dipercayakan pada mereka. Ya, saya kalau lihat diri saya sering berkata, Tuhan, yang lebih pintar dari saya banyak, yang lebih jago banyak, yang lebih hebat banyak, yang cakap-cakap banyak. Tapi Tuhan berkata begini, Bin, aku lihat hatimu. Makanya kalau saya sombong, nggak bisa lah, mau apa coba? Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, dalam keserupaan dengan dia. Makanya betul, orang kalau nggak punya karakter Kristus berkuasa, ngeri, otoriter, sombong, menghalalkan segala cara, tindas orang lain. Makanya kita harus serupa seperti dia. Baru kita berkuasa. Otoritasnya tidak korup. Karena begini, power tends to corrupt. Kuasa itu cenderung untuk orang korup kalau tidak hidup dalam Tuhan. Saya harus katakan ini buat Bapak Ibu. Yuk, Tuhan berkati kita supaya kita serupa dengan dia untuk kita mengelola bumi ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi begini, jangan ada pengangguran di sini. Semua terlibat dalam kehidupan. Doakan orang sakit di sana, tolong orang yang susah. Beritakan bahwa Injil kerajaan itu jawaban yang tak terkalahkan. Kita jangan berkata, udahlah Pak Rubin saja, Pak Yanto sing pelayan. Enggak. Semua saudara nanti satu kali ketemu Tuhan. Tuhan tanya begini, kamu buat apa di dunia ini? Aku beri waktu loh, aku beri uang, aku beri keluarga. Kita buat apa? Dan saudara, tiap kita harus bertanggung jawab sendiri-sendiri. Tidak bisa berkata, wih, saya kenal pendeta itu. Gak bisa, pendetanya pun harus tanggung jawab sendiri. Jadi mumpung masih ada waktu, yuk kerjakan. Karena dia sudah serah terimakan semua yang terbaik. Dia berdiam di dalam kita. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama, Bapak. Mari bangkit berdiri. Taruh tangan di dada kita. Yes, lihat dia Bapak Ibu. Dia naik sambil kedangkan tangannya dan berkati kita. Hamba berdoa Tuhan, untuk umatmu yang ada di GBIPRJ, berkati setiap kami. Berkati setiap kami. Tapi kami tahu tujuan berkat itu, supaya kami serupa dengan gambaranmu. Dan kami mengerjakan kehendak Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini akan bangkit orang-orang, keluarga-keluarga, pengusaha-pengusaha, para profesional yang mencintai Tuhan dan terlibat dalam kehendak Tuhan. Terima kasih hari ini yang lelah dikuatkan, hari ini yang jatuh diangkat kembali. Hadirat-Mu ada bersama kami. Firman ini termeterai di hati kami, memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati katakan. Silakan duduk, God bless you all. Puji nama Tuhan, atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Rubin Ong. Tuhan berkati berlimpah-limpah Pak. Saudara diberkati, amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Seperti biasa saudara, setelah doa berkat, saudara diminta untuk tidak langsung meninggalkan tempat ibadah. Bisa duduk terlebih dahulu, kami akan mengatur proses keluar agar tidak terjadi kerumunan di luar. Berikutnya, saudara diminta untuk dapat mengisi angket ibadah dengan cara meng-scan QR code yang terdapat di bangku di depan saudara masing-masing. Dan kami juga rindu untuk menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di ibadah pada hari ini. Apakah ada? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Ada?
Belum ada? Oke, baik. Jadi tugas kita bersama ya saudara, untuk di minggu-minggu ke depannya kita bisa mengajak kerabat, keluarga, sahabat, siapapun itu. Karena di tempat kita pun tidak perlu booking e-tiket lagi, jadi tinggal datang, scan Peduli Lindungi, saudara bisa beribadah di tempat ini. Jadi ajak saudara, keluarga, teman untuk menikmati berkat Tuhan di tempat ini bersama-sama. Saudara, kita akan segera memberikan persembahan. Saudara bisa persiapkan persembahan terbaik, kita akan berdoa bersama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, ataupun persembahan khusus lainnya. Jemaat yang hadir secara onsite dapat melakukan scan QR Code, persembahannya terletak di depan kursi atau layar mimbar, atau dapat memberi persembahan secara transfer. Begitu juga jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah-rumah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan. Ibadah BPA yang telah diadakan secara onsite yaitu Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 ruang kristal 1 dan 2. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 9 ruang Topaz. 2 PM Service yang Professionals and Couples pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Ballroom. Diinformasikan mulai hari Minggu 5 Juni 2022 akan diadakan ibadah anak secara onsite pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, ibadah sekolah minggu di lantai 9 Ruang Ruby. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Joshua Generation Kids Church English Service di lantai 9 Ruang Emerald. Gembala menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 waktu Indonesia Barat, kecuali hari libur nasional. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Bible Study setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat, kecuali hari libur nasional. Agar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam dan kita semakin melekat kepada Tuhan. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kembali kami mengundang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Bapa berkati bangsa kami Indonesia. Biarlah damai Tuhan memenuhi bangsa ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas bangsa kami. Sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, senantiasa diberi hikmat dan tuntunan di dalam mengambil setiap keputusan penting buat bangsa ini. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini, Pendeta Rubin Ong. Tuhan perluas kapasitas pelayanan hamba-Mu dan keluarganya ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk pelayanan Pastor Tilio hari ini bersama dengan istri. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu dengan dahsyat untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan berkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dengan dahsyat ya Tuhan. Untuk menjadikan semua kami Tuhan umat yang layak di hadapan-Mu. Kau juga memberkati gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan berkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang jadi pembela dan perisai atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berkatakan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Hari ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dan pulih. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Hari ini jemaat Tuhan dipulihkan oleh Tuhan, mengalami terobosan ekonomi, terobosan di dalam keluarga, terobosan di dalam pendidikan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan orang-orang yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemputi awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin.